Halo, selamat sore. Pada sore hari ini di kita akan membahas tentang mamalia laut, reptil laut, dan burung laut di mata kuliah biologi laut di pertemuan ketujuh. Jadi sambil persiapan untuk buka puasa, jadi siswa dapat mendengarkan kuliah ini. Jadi pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ikan laut, kemudian minggu ini kita akan membahas tentang hewan-hewan yang mungkin memang jarang kita temui pada saat kita ke laut, tapi tetap juga berharga, berpengaruh secara ekologi, secara biologi di laut. Nah, hewan-hewan ini contohnya adalah mamalia laut, seperti contoh mamalia laut seperti beruang kutub, berang-berang, kemudian lumba-lumba, ikan paus, kemudian dugong dan manatee. Kemudian juga ada anjing laut dan singa laut. Nah, ini adalah famili, nama-nama familinya. Nah, kemudian akan kita membahas berdasarkan famili dari kelompok mamalia tersebut. Nah, pertama, sebelum kita membahas tentang famili dari mamalia, maka kita mempelajari dulu karakteristik mamalia laut. Jadi, kenapa disebut mamalia laut? Apa karakteristiknya? Nah, salah satu karakteristiknya dia adalah homeothermic, yaitu mempunyai suhu tubuh yang konstan atau berdarah panas. Kalau pada ikan, dia mempunyai suhu tubuh yang berdarah dingin. Jadi istilahnya berdarah dingin yaitu poikilothermic. Jadi dia suhu tubuhnya mengikuti suhu perairan. Jadi kalau suhu perairan turun, jadi tubuhnya dia akan otomatis adaptasi dengan proses fisiologi sehingga untuk menyesuaikan dengan lingkungan perairan. Jadi misalnya kalau pada ikan suhu tubuh turun, jadi aktivitas fisiologisnya melambat gitu misalnya. Tapi kalau di mamalia laut dia mempunyai suhu tubuh yang konstan, berdarah panas. Jadi dia harus mempertahankan suhu tubuh tersebut agar tetap stabil. Nah, kalau misalnya mamalia laut tersebut hidup di daerah tropis yang suhu perairannya relatif stabil sepanjang tahun, jadi tidak masalah. Tapi kalau hewan tersebut dia bisa bermigrasi seperti paus yang bermigrasi dari daerah tropis ke daerah kutub atau daerah subtropis, dan sebaliknya daerah kutub dia berpindah migrasi ke daerah tropis. Nah, dia kan akibatnya suhu tubuhnya tetap, tapi ada dia mekanisme untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Kemudian, karakteristik mamalia laut lainnya adalah mamalia dewasa mempunyai kelenjar susu dan memberi makan anakan dengan sekresi susu. Jadi seperti halnya dengan manusia. Jadi betina dewasa, mamalia dewasa mempunyai kelenjar susu, dan pada waktu tertentu anakan yang dihasilkan akan menyusu kepada indukan. Kemudian calon anakan atau embrio tumbuh dalam cairan plasenta tubuh sebelum dilahirkan. Kemudian mempunyai rambut atau bulu, atau bukan bisa dibilang bulu ya, atau rambut, atau lapisan blubber yang efektif untuk menghambat penurunan suhu tubuh akibat hidup di air. Jadi dia mempunyai, bagaimana dia agar suhu tubuhnya tetap konstan. Ya, jadi dia istilahnya harus memakai, kalau manusia kan memakai pakaian. Jadi kalau misalnya
pergi ke daerah subtropis atau pergi ke puncak gunung, jadi manusia memakai jaket yang lebih tebal agar suhu tubuhnya tetap konstan, stabil. Nah, tapi pada mamalia laut ini dia mempunyai rambut atau bulu yang tebal. Jadi kemudian dia juga mempunyai lapisan blubber. Blubber ini terbuat dari lemak. Jadi lapisan lemak yang kadang-kadang bisa tebalnya hingga lebih dari 5 cm, sehingga karena lapisan lemak yang tebal tersebut efektif untuk menghambat penurunan suhu tubuh akibat hidup di air. Jadi dia mempunyai semacam insulasi panas tubuh. Jadi agar panas tubuhnya tidak menurun walaupun dia hidup di air. Kemudian ini adalah blubber. Jadi kulit bagian luar ini adalah susunannya. Jadi ini bukan daging ya. Jadi semacam lapisan lemak. Jadi ini adalah kulit. Kalau melihat dari warnanya ini kemungkinan besar adalah kulit dari ikan paus. Nah, kemudian kulit bagian luar, kemudian ada sekitar 49 mm, berarti sekitar 5 cm tebal dari lapisan blubber, lapisan lemak dari ikan paus tersebut. Jadi kemudian ada beberapa lapisan, lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam atau inner layer. Kemudian setelah kulit, kemudian lapisan blubber, kemudian baru kita lihat di sini ada muscle atau otot. Jadi sangat berbeda dia susunan dari blubber dan susunan dan dari otot ikan paus tersebut. Bisa kita lihat perbedaannya dari warna, kemudian dari strukturnya, kemudian kita lihat di sini di otot seperti ada serat-seratnya. Nah, blubber ini berfungsi untuk lapisan penyimpanan energi. Jadi seperti kita ketahui lemak itu kan memang berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi bagi makhluk hidup gitu. Kemudian insulasi yaitu penahan suhu tubuh. Jadi agar suhu tubuh konstan. Kemudian untuk pengaturan daya apung. Jadi paus ataupun lumba-lumba memerlukan blubber ini untuk mengatur daya apung di dalam air. Nah, blubber ini berupa lapisan lemak yang akan digunakan saat membutuhkan energi dan kekurangan nutrisi. Jadi pada saat dia ikan paus atau ikan lumba-lumba ini kekurangan energi atau kekurangan nutrisi, dia dapat tubuhnya menggunakan lapisan blubber ini. Kemudian, setelah kita mempelajari secara singkat karakteristik utama mamalia laut, ya mempunyai lapisan kulit, lapisan bulu atau rambut, dan kemudian lapisan blubber atau lapisan lemak. Ada juga dia mempunyai kelenjar susu pada mamalia dewasa. Nah, ini adalah contoh famili-famili mamalia laut yang bisa kita temui. Contohnya adalah Mustelidae yang di dalamnya adalah berang-berang laut atau sea otter. Nah, berang-berang laut ini ciri-cirinya dia mempunyai anggota badan berjari 4. Jadi dia anggota badan itu ya kaki dan tangannya gitu. Walaupun tidak bisa dibilang seperti tangan manusia gitu, tapi anggota badan. Jadi dia masing-masing mempunyai jari 5, kemudian dia mempunyai rambut yang sangat tebal, rambut atau bulu ya. Dan rambutnya sangat tebal atau bulunya sangat tebal sehingga bagian bawah rambut tetap kering meskipun dalam air. Jadi begitu tebalnya bulu berang-berang laut ini, jadi bagian cuman kalau dia menyelam atau kalau dia berenang dalam air, cuman bagian luarnya saja yang basah. Sementara bagian dalam, bagian akar atau di atas kulit dari berang-berang ini tetap kering.
Kalau eh, bagian dalamnya tetap kering, tentu saja dia lebih mudah mempertahankan suhu tubuhnya. Kemudian berang-berang laut mempunyai nafsu makan yang sangat tinggi. Jadi dia mengkonsumsi 25% berat tubuhnya setiap hari. Dia kemudian merupakan pemakan bulu babi, moluska, udang-udangan, dan ikan. Kemudian biasanya mencari mangsa di dasar perairan, mempunyai gigi yang kuat untuk menghancurkan cangkang atau kerang. Kemudian pada zaman dahulu diburu untuk bulunya. Jadi biasanya untuk pakaian atau pelindung dari manusia. Kemudian ada jenis mamalia laut lain, yaitu beruang kutub atau famili Ursidae. Ciri-ciri beruang kutub adalah merupakan predator puncak rantai makanan di kutub utara. Kemudian jantan dewasa berukuran hingga 3 meter dan berat hingga 725 kg. Jadi dia hidupnya di potongan es yang mengapung dengan suhu hingga minus 46 derajat Celcius. Jadi bisa dibayangkan kalau dia bisa hidup pada suhu minus 46 derajat Celcius. Padahal dia juga harus mencari makan dengan menyelam atau berenang di permukaan laut. Jadi antar potongan es dia bisa berpindah, tapi dia harus berenang di permukaan. Jadi, beruang kutub ini tidak mempunyai lapisan blubber, tapi dia mempunyai bulu yang sangat tebal. Dia tidak mempunyai blubber, tapi dia mempunyai lemak setebal 10 cm untuk penahan dingin. Kemudian rambut bagian bawah sangat tebal sehingga dapat menahan air. Nah, karena dia predator, dia adalah pemakan mamalia laut lainnya seperti anjing laut dan walrus. Kemudian dia juga mengkonsumsi atau memangsa burung. Kemudian dia juga dapat mengkonsumsi hingga 10% berat tubuhnya. Oke. Kemudian ada jenis Pinnipedia, yaitu jenis kelompok anjing laut, singa laut, gajah laut, dan walrus. Nah, dia juga mempunyai 4 anggota badan, ya kalau bahasa Inggrisnya limb. Jadi dia mempunyai dalam tanda kutip ya, kaki dan 2 tangan gitu. Ditemukan di belahan bumi utara dan bumi selatan, merupakan pemangsa ikan, invertebrata besar, penguin, dan anjing laut lainnya. Kemudian pemangsanya adalah ikan hiu, ikan paus pembunuh, dan manusia. Nah, ini adalah Pinnipedia ini terbagi dari 3 family, yaitu Phocidae, anjing laut sejati, Otaridae, contohnya adalah singa laut, dan Odobenidae atau walrus yang mempunyai gigi. Nah, ini untuk lebih jelasnya akan kita bicarakan di slide berikutnya. Nah ini adalah Phocidae. Jadi mungkin secara sekilas memang hampir mirip ya antara anjing laut dan singa laut. Tapi kalau dia anjing laut sejati atau Phocidae, dia bergeraknya seperti mengesot gitu ya. Jadi seperti dia hanya ya dibilang mengesot atau dia menggeserkan badannya di permukaan es atau di permukaan daratan. Dan dia masa laktasi atau masa menyusuinya adalah dari 4 hari hingga 4 bulan. Nah, untuk sea lion atau anjing laut, masa menyusuinya 4 bulan hingga 2 tahun. Nah, kemudian anjing laut ini bisa berdiri dalam dia bergerak dengan kaki bagian depannya. Jadi dengan
kaki bagian depan dia bisa seperti seakan-akan melangkah gitu ya. Jadi bukan mengesot atau mengesot atau menggerakkan badannya. Kemudian ini adalah walrus dan dia mempunyai gigi yang sangat panjang atau tusk. Dan masa laktasinya 2-3 tahun, jadi sangat panjang. Kemudian ciri-ciri Pinnipedia adalah, jadi ciri-ciri semua dari anjing laut, singa laut, dan walrus ini bertubuh spindle. Jadi seperti pelampung pada saat memancing itu kan bentuknya seperti peluru. Jadi seperti peluru, dia mempunyai lapisan lemak tebal di bawah kulit. Kemudian dia juga mempunyai singa laut mempunyai anggota badan yang berfungsi seperti kaki di darat. Jadi dia bisa bergerak dengan kaki dengan alat bagian depan sirip bagian depan ini. Kemudian dia bisa seakan-akan mendongakkan kepalanya gitu. Dia dengan ditopang sirip depan atau kaki depan, dia bisa mendongak gitu, menegakkan badannya. Nah, tapi di anjing laut dia tidak bisa. Dia siripnya tidak dapat berputar atau tidak dapat bergerak. Jadi hanya relatif bergerak ke satu arah. Kemudian ciri-ciri lain adalah dia berenang dan menyelam dan dapat menyelam hingga 80 menit. Dan saat menyelam darah hanya didistribusikan ke otak dan jantung. Jadi hanya bagian-bagian tubuh, organ tubuh yang penting saja yang dialiri darah didistribusikan, karena pada saat menyelam tentu saja kebutuhan oksigen tidak dapat dipenuhi, dan ini adalah salah satu mekanisme adaptasi dari mamalia laut. Jadi memang mamalia laut ini kan harus suatu saat memang harus muncul ke permukaan dia untuk menghirup, mengambil nafas atau mengambil oksigen. Nah, kemudian biasanya dia menghabiskan waktu cukup lama di permukaan untuk mengambil nafas, untuk membuang sisa-sisa gas yang agar gas tersebut bisa dilepaskan melalui paru-paru dan pernafasan. Kemudian Pinnipedia ini mempunyai darah 2 kali lipat dibandingkan manusia. Jadi, karena dia mempunyai 2 kali lipat lebih banyak darah dibandingkan berat tubuhnya. Jadi misalnya manusia beratnya 60 kg, darahnya misalnya 10 liter. Nah, kalau di Pinnipedia dia beratnya 50 kg, berarti dia jumlah darahnya 20 liter. Jadi 2 kali lipat dibandingkan manusia per berat badannya. Kemudian sudah tahu ya perbedaan dari anjing laut dan singa laut. Jadi dia, kalau kita lihat dia bergerak ya dengan menggerakkan badannya. Jadi tangan dan sirip depan dan sirip belakang hampir tidak berfungsi kalau di darat. Kemudian bersifat polygynos, yaitu poly itu banyak, gynos betina. Jadi jantan mempunyai banyak pasangan betina, kadang hingga 15 ekor. Dan anakan, maksudnya anak anjing laut Pinnipedia lahir setelah 1 tahun masa di dalam masa kehamilannya. Kemudian yang juga
hebatnya adalah proses perkembangan zigot dapat tertahan lama saat blastosis. Jadi ada perkembangan embrio tersebut walaupun terjadi pemijahan, jadi bisa bertahan, maksudnya bisa berhenti sampai beberapa saat kondisi optimal untuk pertumbuhan anak. Jadi kalau pada manusia kan sekali proses perkembangan embrio berjalan, jadi tidak bisa berhenti gitu, tidak harus berlangsung secara bertahap, ada proses perkembangannya. Tapi kalau pada Pinnipedia ini setelah pemijahan, setelah fertilisasi, jadi proses perkembangan embrio itu dapat berhenti untuk beberapa saat menunggu kondisi yang optimal untuk pertumbuhan anak. Misalnya mungkin pada saat itu makanan kurang atau terlalu kondisi lingkungan yang kurang baik gitu misalnya. Jadi